Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab Sistem Pertahanan Tubuh bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, contoh berikut yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh kekebalan aktif alami adalah, jadi kekebalan aktif itu merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, jadi tubuhnya yang menghasilkan. Nah, kekebalan ini bisa diperoleh secara alami dan juga buatan. Kekebalan yang alami itu bisa diperoleh setelah mengalami sakit atau infeksi patogen tertentu. Itu alami ya, ketika orang yang sakit memperoleh patogen tertentu itu disebut dengan kekebalan alami. Kemudian setelah sembuh dari sakit, orang tersebut itu akan kebal terhadap penyakit tersebut. Contohnya adalah orang yang pernah cacar. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, terbentuknya antibodi untuk melawan infeksi varicella zoster setelah sembuh dari cacar air. Nah, kalau untuk yang buatan gimana? Yang buatan contohnya kekebalan buatan di sini dari vaksin atau imunisasi. Itu merupakan kekebalan aktif yang buatan. Kalau yang alami, kamu sendiri sakit itu sudah kekebalan alami. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jenis imunisasi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, jadi yang pertama di sini diberikan pertama kali pada saat bayi berusia 0 bulan dengan OPV. Imunisasinya dilanjutkan ketika bayinya berusia 2, 3, dan juga 4 bulan. Dosis penguat diberikan saat bayi berusia 18 bulan, bertujuan untuk mencegah kelumpuhan pada organ tubuh hingga kematian. Nah, ini contoh dari imunisasi polio. Jadi yang dimaksud di soal adalah imunisasi polio. Kenapa? Karena tujuannya kan untuk menghindari penyakit polio. Penyakit polio itu penyakit yang menyerang sistem saraf. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 3, contoh vaksin berikut yang berasal dari patogen yang dilemahkan adalah, nah, jadi vaksin itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Jadi ada yang pertama namanya vaksin hidup. Vaksin hidup itu vaksin yang mengandung patogen yang sudah dilemahkan. Contohnya adalah OPV untuk polio tadi, kemudian campak, ada juga rotavirus dan juga untuk demam kuning. Yang kedua ada vaksin mati, mengandung patogen yang sudah dimatikan. Contohnya itu pada whole cell pertus vaksin, kemudian inaktif polio vaksin, di IPV juga kayak gitu yang mati ya. Lalu untuk yang vaksin subunit ini maksudnya adalah vaksin yang dibuat dari komponen patogen. Misalnya ada acellular pertussis vaksin, kemudian ada juga pakai HIB vaksin. Hepatitis juga bisa, vaksin hepatitis B. Itu juga masuk vaksin subunit. Kemudian ada vaksin toksoid, itu jenis vaksin yang dibuat dari toksin yang sudah dilemahkan. Contohnya adalah vaksin difteri. Oke, jadi di soal tadi kan makhluk hidup yang sudah dilemahkan. Berarti jawabannya di sini salah satunya adalah rotavirus. E. Nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kekebalan pasif didapat melalui tindakan yang ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk kekebalan pasif di sini merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Jadi tubuh kita menerima antibodi dari luar, ini disebut dengan kekebalan pasif. Nah, kekebalan pasif itu bisa diperoleh secara alami, misalnya melalui pemberian kolostrum. Kolostrum yang ada di ASI-nya. ASI saat bayi maksudnya. Kemudian bisa juga pemberian antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke individu lain. Sebagai contoh adalah serum antivenin, ini contohnya. Ini serum antivenin untuk itu loh, kalajengking. Kalau orang kena gigitan kalajengking. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B.
Nomor 1, pemberian serum antivenin tadi setelah terkena sengatan, maksudnya aku gigitan ya aku tadi ngomongnya. Kemudian yang kedua, nomor 2, pemberian kolostrum. Sama juga dengan nomor 4, pemberian serum antibodi poliklonal bagi orang yang mengkonsumsi ikan fugu. Oh ya, ini ikan ini beracun. Oke, jawabannya yang B. Nomor 5, saat berwisata ke Brasilia, Roni mengalami nyeri otot dan sendi, sakit kepala, penurunan nafsu makan, serta menggigil. Beberapa hari setelahnya, ia mengalami muntah darah, sakit perut, kejang, serta kegagalan fungsi hati. Roni didiagnosis dokter menunjukkan bahwa Roni itu mengalami penyakit endemis di daerah tempat wisata yang dikunjungi. Penyakit tersebut dapat dicegah apabila sebelum berangkat ke Brasilia, Roni menerima imunisasi. Oke, jadi dari ciri-ciri penyakit yang ditunjukkan oleh Roni, ini menunjukkan dia mengalami yang namanya demam kuning atau yellow fever. Nah, ini merupakan penyakit endemis yang ada di negara Amerika Selatan, seperti Brasilia, Argentina, Peru, dan juga Bolivia. Untuk penyakit demam kuning ini disebabkan oleh flavivirus. Oke, jadi disebabkan oleh flavivirus yang dibawa oleh vektor berupa nyamuk. Jadi gejalanya sama persis seperti yang dirasakan oleh siapa tadi namanya? Roni. Nah, untuk mencegah penyakit tersebut seharusnya sebelum berangkat, Roni melakukan imunisasi demam kuning. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 6, salah satu imunisasi wajib yang dianjurkan pemerintah adalah imunisasi DTP. Nah, imunisasi ini digunakan untuk mencegah infeksi akibat bakteri. Jadi untuk imunisasi DPT, difteri, tetanus, dan juga pertusis itu imunisasi wajib yang diberikan bersama dengan imunisasi HB dan HIB sebagai persyaratan untuk imunisasi pentavalen. Nah, imunisasi DTP di sini digunakan untuk mencegah penyakit difteri yang diakibatkan oleh Corynebacterium diphtheri, kemudian tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani, dan juga pertusis atau batuk kerjan yang diakibatkan oleh infeksi Bordetella pertussis. Nah, jadi pemberian vaksinnya biasanya dilakukan kalau difterinya ini dilakukan saat si bayinya berusia 2, 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian dilanjutkan ke imunisasi lanjutan. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 7, Andini melakukan pemeriksaan di rumah sakit karena siklus haidnya tidak teratur, disertai dengan pembengkakan di bagian leher. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar TSH-nya, thyroid stimulating hormone, di dalam darahnya kurang dari batas normal. Penurunan kadar TSH ini disebabkan oleh adanya gangguan autoimunitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyakit yang diderita oleh Andini adalah jadi TSH tadi kan jumlahnya kurang di Andini. TSH sendiri itu diproduksi oleh bagian hipotalamus yang fungsinya untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin. Nah, TSH di sini fungsinya adalah untuk menstabilkan kadar hormon tiroksin yang ada di dalam darah. Ketika kadar tiroksinnya tinggi, maka produksi TSH akan dikurangi. Oleh sebab itu, jika kadar hormon TSH kurang dari batas normal, akan menjadi pertanda bahwa produksi hormon tiroksin telah melebihi batas normal. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan adanya kerusakan pada kelenjar tiroid, salah satunya karena Graves' disease, yaitu penyakit autoimun yang disebabkan oleh antibodi menyerang sel-sel kelenjar tiroid. Akibatnya di sini produksi hormon tiroksinnya pada penderitanya akan melebihi ambang batas normal atau hipertiroidisme. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 8, hasil pemeriksaan seorang pasien menunjukkan kadar sel T sebesar 160
Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh yaitu, nah di sini berarti kalau kadarnya sampai 160 menandakan bahwa orangnya mengalami imunodefisiensi, yaitu penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Nah, contoh dari imunodefisiensi itu adalah penyakit AIDS. Nah, akibat infeksi ini, virus HIV-nya akan menyerang sel T pembantu yang berfungsi untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T yang lainnya. Bahkan sel T pembantu juga memproduksi sel B plasma. Nah, akibatnya apa? Ketika orang kena HIV, maka produksi sel T-nya akan menjadi terhambat. Sehingga kadar sel T yang ada di dalam tubuh seseorang akan berkurang. Di sini hanya 160 kan, padahal harusnya normalnya itu sekitar 1000 sel per milimeter pangkat 3. Tapi di sini orangnya hanya sekitar 160, berarti benar-benar menderita HIV. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 9, sudah 2 minggu Pak Tono merasa mudah lelah dan cepat haus. Selain itu frekuensi buang air kecilnya juga meningkat. Oleh karena itu Pak Tono melakukan pemeriksaan darah dan urin di rumah sakit. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa terdapat kandungan glukosa di dalam urin Pak Tono. Kadar gulanya mencapai 280 mg. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, gangguan yang dialami Pak Tono disebabkan oleh jadi sudah dilihat ya, dia mudah lelah, kemudian cepat haus, kadar gulanya tinggi, sudah pasti Pak Tono ini menderita yang namanya diabetes. Nah, seseorang yang berusia 50-60 tahun, kalau kadar gula darahnya itu biasanya normalnya sekitar 150 mg. Nah, Pak Tono di sini dia 280. Berarti tingginya kadar glukosa di dalam darah tersebut disebabkan oleh kurangnya produksi hormon insulin sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen. Kandungan gula di dalam darah yang tinggi itu bisa memperberat kerja ginjal untuk dalam mereabsorpsi gula. Akibatnya apa? Gula yang berlebih tersebut dikeluarkan dari tubuh bersama dengan urin. Menyebabkan apa sih kalau gula pipis terus-menerus, maka Pak Tono di sini bisa mengalami dehidrasi. Diabetes mellitus itu biasanya disebabkan oleh antibodi yang menyerang sel-sel beta pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon insulin. Jadi untuk hormon insulin sendiri itu kan dihasilkan oleh pankreas. Pankreas bagian sel betanya pankreas. Nah, ini ternyata mengalami semacam autoimun gitu, diserang sendiri oleh antibodinya. Atau penyakitnya disebut dengan ini addiction disease. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang A. Antibodi menyerang sel-sel pankreas. Nomor 10, organ pada sistem limfatik yang berperan menyaring antigen yang masuk ke dalam tubuh dan menginisiasi respon kekebalan adalah limfatik ya di sini. Berarti sistem limfatik itu kan bagian tubuh yang mendukung kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Organ sistem limfatik di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada limpa. Kalau limpa fungsinya adalah menyaring sel darah merah yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian tonsil atau amandel. Nah, ini untuk menyaring benda asing yang mungkin terhirup bersama dengan udara. Kemudian ada kelenjar timus yang berfungsi untuk memproduksi hormon timosin. Lalu untuk ada juga pembuluh limfatik berfungsi mengedarkan cairan getah bening ke seluruh tubuh. Ada juga kelenjar getah bening atau nodus limfa. Ini fungsinya menyaring antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan menginisiasi respon kekebalan. Jadi supaya kekebalan tubuh kita aktif. Maka yang berfungsi menyaring antigen yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah fungsi dari si yang E, kelenjar getah bening.
Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.